Oke guys, kali ini kita akan lanjutkan tutorial yaitu untuk mencari nilai terbesar dan nilai terkecil di dalam sebuah array. Nah, sebelumnya di tutorial yang sebelum-sebelumnya kita udah belajar buat prosedur membaca array, kemudian prosedur mencetak array, dan function untuk menghitung array. Silakan kalian bisa cek dulu kalau kalian ingin tahu. Nah, sekarang kita akan fokus menuju ke membuat function untuk mencari nilai terbesar. Kenapa di sini saya gunakan function? Karena nilai terbesar itu nanti akan berupa sebuah nilai. Jadi sebuah nilai terbesar inilah yang akan saya kembalikan ke algoritma utama. Jadi seperti itu ya, cari terbesar. Atau cari max gitu aja ya. Nah, oke. Dari n buah data di dalam array. Nah, jadi seperti itu, di dalam array A. Tapi ini kembaliannya bukan real. Kenapa? Karena kan nilai terbesar dari sejumlah integer itu mestinya adalah integer dong, gitu kan. Berarti di sini cari max itu pasti jawabannya adalah integer. Nah, oke, sekarang kita buat dulu ya untuk cari max. Ini saya copy. Oke, nah ini akan mencari nilai terbesar dalam sebuah array. Oke. Nah, saya copy bagian deklarasi dan deskripsi sehingga saya tidak perlu lagi membuatnya. Nah, oke, kalau sudah berarti di sini saya tinggal buat seperti ini. I itu adalah untuk counternya, total ini nggak perlu ya. Saya hanya perlu max aja untuk menyimpan nilai terbesar. Dan itu adalah integer dong. Oke, total ini jelas nggak perlu. Saya hapus aja deh. Biar nggak bikin bingung. Biar tidak bikin rusuh. Nah, ini yang dikembalikan adalah max. Oke, sekarang langkah kerjanya mencari nilai terbesar itu gimana sih? Nah, logikanya jadi kayak gini ya. Kita akan bergerak dari elemen yang paling pertama menuju ke elemen yang paling terakhir. Kemudian kita akan bandingkan satu per satu. Yang manakah yang paling besar? Kan seperti itu ya. Ini saya buatkan contoh dulu deh. Saya buatkan di sini deh. Misalnya ada data nih sebanyak 5. Nah, di sini ada angka 5, ada angka 16, ada 10, ada 9, kemudian ada 25. Nah, kita kan akan bergerak membandingkan satu per satu, mencari nilai terbesarnya itu. Gimana caranya supaya kita bisa memberitahu komputer kayak gitu kan. Kalau kita lihat sebagai manusia mah langsung lihat 25. Tapi kalau datanya 1000 kan pusing juga. Kayak kita butuh bantuan komputer. Oleh sebab itu kita harus bisa memberitahu komputer gimana caranya. Karena kita bergerak dari data pertama, kita anggap dulu data yang terbesar itu adalah data pertama. Jadi di sini anggap atau pegang data terbesar itu kita anggap dulu adalah data pertama. Jadi A yang ke-1. Jadi seperti itu. Jadi anggap data terbesar adalah data yang pertama. Ini berarti kita anggap max dulu ya. Sorry, kita anggap ya max, data yang terbesar. Nah, setelah itu, ini posisi max-nya saya merahin. And then, saya akan membandingkan mulai dari 2 sampai habis. Berarti di sini saya bandingkan mulai dari 2. Kenapa nggak dibandingkan mulai dari 1? Ya, ngapain membandingkan 5 dengan dirinya sendiri? Kan udah jelas jawabannya sama gitu. Nggak perlu ditanyakan lagi gitu kan. Jadi kita mulai dari data yang kedua sampai habis. Nah, mulailah di sini kita bandingkan. Um, gimana sih max itu akan tetap bertahan kalau dia tetap lebih besar dari temannya? Kalau ternyata dia lebih kecil, berarti dia kalah besar kan? Kalau kalah besar, dia harus diganti. Tapi kalau dia nggak kalah besar, artinya dia masih tetap lebih gede, berarti nggak usah diapa-apain, biarin aja max-nya tetap segitu. Artinya kan di sini kalau dia kalah besar baru ganti. Selain itu abaikan, nggak ada yang dilakukan. Berarti di sini jika max kalah besar itu berarti lebih kecil dong. Lebih kecil dari yang sedang kita periksa. Jadi lebih kecil dari elemen yang sedang kita periksa. Lebih kecil dari A yang ke I. Jadi apakah 5 lebih kecil daripada 16? Yes. Karena yes, maka kita ganti. Kan berubah dong. Max-nya bukan 5 lagi, tapi max-nya sekarang berubah menjadi 16. By the way, 16 itu apa sih? Data yang ke I, data yang sedang kita cek. Data yang kedua, kebetulan nih, jangan isi data yang kedua, nanti selamanya dong 16, kan gitu. Data yang ke I, kan kita pindah-pindah dari kedua, ketiga, keempat, kelima, gitu kan. Oke, nah berarti sekarang 16 lah yang terbesar.
Ini saya kembalikan jadi hitam. Nah, kemudian kita akan mulai bandingkan dengan data yang berikutnya. Apakah max? Max itu 16 sekarang kan ya. Apakah 16 lebih kecil daripada 10? Oh tidak. Berarti max tetap menang, yaitu 16. Oke. Data yang berikutnya, berarti A yang keempat. Apakah 16 lebih kecil daripada 9? Tentu tidak. Berarti max tetap menang. Karena dia tetap menang, dia tidak tergantikan. Ganti data yang berikutnya nih. A yang kelima, apakah 16 lebih kecil daripada 25? Ternyata dia kalah. Karena kalah berarti otomatis masuk ke dalam if. Berarti max sama dengan A yang ke I. Berarti max sama dengan data yang kelima, yaitu 25. Berarti di sini berubah max-nya menjadi 25. Nah, itulah perjalanannya mencari max ya. Jadi di sini kita anggap dulu data yang pertama adalah max. Kemudian mulai dari data yang kedua sampai dengan data yang terakhir, jadi kita bandingkan mulai dari yang kedua sampai terakhir, karena yang pertama udah diambil di atas tentu saja. Setelah itu kalau ternyata max-nya kalah besar itu berarti lebih kecil daripada data yang sedang kita cek. Berarti kita ganti max-nya. Else-nya nih nggak ada, karena ya nggak ada yang dilakukan. Kalau dia lebih besar ya biarin aja dia tetap bertahan gitu. Nah, terakhir baru return max. Nah, inilah yang dilakukan oleh cari max. Nah, sedangkan kalau untuk cari min, sekalian saya buat ya di sini ya. Saya akan copy ini karena mirip. Karena mirip banget. Antara cari max dengan cari min itu kan berkebalikan doang ya. Jadi di sini saya kasih nama cari min. Mencari data terkecil. Oke. Sama kok, data terkecilnya pasti integer juga. Karena kan mereka semua adalah bilangan bulat. Ini sesuaikan aja lah nama variabelnya min. Sama. Min itu kita anggap aja data yang paling pertama gitu loh. Jadi sama nih tinggal dibalik. Nah, jadi kita akan berjalan mulai dari data kedua sampai data terakhir. Karena kita membandingkan dengan data dari data kedua sampai terakhir. Data pertama nggak usah, karena ngapain membandingkan min dengan data pertama. Kan min itu adalah data pertama di awal ya. Lalu di sini min itu kapan sih diganti? Min itu kan data terkecil. Berarti kalau ada yang lebih kecil dari dia, artinya dia kalah kecil. Ya, kalah kecil itu berarti dia lebih besar. Kalau lebih besar, maka min-nya kita ganti dengan data yang sedang kita cek gitu. Ya udah return min. Gitu aja sih sebenarnya. Kita tinggal ganti di bagian sini aja. Kalau artinya tandanya itu kita ganti gitu. Kalau dia ternyata lebih besar berarti ya udah dia kalah. Berarti harus digantikan dirinya gitu. Nah, baru deh sekarang nih saya copy ya. Saya copy ke atas. Karena kita harus deklarasikan di sini gitu. Nah, habis itu kita panggil deh. Karena di sini kita belum punya max dan min, ya udah berarti kita deklarasiin. Nah, baru deh di sini kita sekalian ya panggil ya, biar nggak banyak menulis gitu ya. Max ini adalah cari max dari n buah data dari array A. Nah, berarti dengan cara yang sama, min itu juga bisa dicari dengan cari min, kan sama nih, NA. Ya udah NA. Nah, berarti di sini tinggal cetak rata-rata, max, dan min. Udah, gitu aja. Jadi, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke flogoritemnya ya. Di flogoritemnya boleh kok kalian nyontek ke sini. Nah, nih. Cari max dulu. Biar kita sesuaikan dari sini ya. Add function, di sini cari max. Sama ya, n integer, a itu adalah array, kemudian di sini return type-nya adalah integer, yaitu namanya max. Nah, oke. Setelah itu, di sini kalian harus mempunyai i. Nah, saya tambahkan i di sini. Max ini kan otomatis karena akibat tadi return ya. Kemudian, max akan saya beri nilai a yang ke pertama, yaitu berarti a yang ke 0, bukan 1 ya. Kalau flogoritem mulai ngitung dari 0. Kemudian, di sini mulai deh for. I mulai dari 0, mulai dari data kedua itu berarti di sini 1. Ingat, tetap sampai dengan n-1. Gitu. Ini mulainya dari 1, karena ini mulainya dari data yang kedua ya. Jadi di sini kamu bandingkan dengan if. Jika max
kalah besar. Berarti kalah besar dia lebih kecil daripada A yang ke I. Kalau dia lebih kecil, maka kita ganti. Di bagian true ini, kita ganti max dengan data yang ke I. False-nya nih diabaikan aja. Kenapa? Karena kan di sini nggak ada else-nya. Udah gitu aja. Ini selesai if, kemudian selesai for. Udah kan selesai for langsung return. Jadi langsung return di sini. Nah, ini adalah untuk cari max. Nah, sekarang kita ke main. Panggil aja dia. Oke. Saya akan panggil, berarti di sini kita perlu max. Sekalian aja saya buat min. Nah, jadi seperti itu. Saya panggil max. Itu adalah cari max n, a. Oke, tapi saya tidak akan cetak di sini barengan ya, karena kalau dicetak barengan itu agak ini ya, rame gitu loh. Jadi nanti saya cetak terpisah-terpisah aja, ini saya copy aja, biar nggak terlalu panjang gitu. Kalau di sini kan dia cuman nggak ada kata-kata gitu kan ya. Berarti di sini data terbesar di dalam array adalah max. Nah, jadi seperti itu. Oke. Kalau untuk yang minimum, yang cari terkecil ini kan agak mirip ya. Oke, mari kita coba copy aja ya. Cari max ini kita copy deh. Copy, kemudian kita paste. Nah, ini kan ada nih cari max 2 nih. Gitu maksudnya. Jadi sekalian saya ajarkan supaya gimana biar bisa lebih ringkas gitu kan. Kalian udah dari tadi udah belajar tuh bikin prosedur, bikin function. Harusnya udah familiar caranya, bolehlah sekarang copy and paste gitu kan. Namanya jangan cari max dong, tapi cari min. Gitu ya. Tadi kan ngopinya di sini nih. Ini kalian contreng kan cari max, kemudian kalian copy terus paste aja di sini. Nanti kan namanya cari max 2 gitu kan. Ini saya hapus ya. Kalau kelebihan tuh hapusnya nge-cut aja, di-cut aja udah kelar. Nanti nyarinya tuh di sini kan nanti ada cari max 2 gitu kan. Kalian klik aja, terus habis itu kalian double klik, kalian rename deh gitu. Di sini berarti return value-nya min gitu. Oh, kok kalian rename sih? Ya, double klik terus ganti namanya gitu ya. Nah, terus udah gitu, di sini nih bukan max ya, tapi min. Nah, supaya sesuai. Jadi ada penyesuaian dikit lah. Min-nya tetap data yang ke 0. Mulainya dari 1 sampai n-1. Habis itu, di sini dia akan diganti apabila dia kalah kecil. Kalah kecil itu berarti min berarti lebih besar dong daripada A yang sedang kita cek. Nah, cuman hati-hati ya guys, kalau kalian copy and paste, kalian harus ingat untuk ngerubah. Jangan sampai ada yang kayak gini nih ketinggalan misalnya. Itu yang akan bikin error-error gitu loh, nggak sesuai datanya. Kadang-kadang dia nggak error, tapi kalau misalnya kebetulan terdeklarasikan gitu, ya kadang-kadang nggak error, tapi hasilnya nggak sesuai gitu kan, ya sama aja salah kan berarti. Malah lebih rempong. Oke, jadi seperti ini aja nih. Min mulai dari data ke 0, perulangan mulai dari data yang kedua nih, berarti 1, sampai data habis. Kalau minnya kalah kecil, berarti dia lebih besar, maka gantikan dia. Nah, itu aja. Panggil sudah. Panggilnya nih sama ya. Copy paste. Cuman di sini min. Jadi di sini cari min dong. Kalau udah, nah, udah deh. Habis itu ini copy, paste. Ini data terkecil. Di dalam array itu adalah min. Nah, jadi seperti itu. Tinggal dipanggil-panggil, jalankan. Mari kita lihat, misalnya datanya ada 5 nih. Nah, ada 5, ada 16, 10, 9, dan 25 kayak tadi lah ya. Ini datanya, nah. Ini jadi data yang terkecilnya adalah 5, data terbesarnya adalah 25. Nah, jadi hasilnya tuh seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan sih kalian bisa paham ya untuk cara perhitungan atau pembuatan function untuk mencari nilai terbesar dan terkecil di dalam suatu array. Di tutorial berikutnya saya akan membuat tutorial untuk ngapain ya berarti ya? Mencari data terbesar terkecil. Sorry tadi ngeblank, untuk mencari data. Oke, sampai ketemu. Dah.